Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sorli sodri wa yasli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Mas Ervan. Nah teman-teman, bagaimana kabarnya? Kita sudah memasuki puasa di hari ketiga ya. Tidak terasa sudah kita berpuasa selama 3 hari. Bagaimana puasanya teman-teman? Apakah lancar, apakah ada yang terpotong, atau bahkan ada yang belum berpuasa sama sekali? Jangan sampai teman-teman. Karena bulan puasa ini adalah merupakan momen di mana suatu bulan yang ditunggu oleh umat muslim sedunia. Karena di bulan inilah kita semua amalan pahala kita dilipat gandakan. Makanya buat teman-teman, jangan hanya alasan karena saya nge-gym, saya banyak kerjaan, jangan teman-teman ya. Eman. Dan saya terima kasih banyak tanggapan dari kemarin saya jadwal apa saja, bagaimana jadwal puasa selama bulan puasa. Terima kasih banyak tanggapan luar biasa. Ada yang menanggapi bagaimana kalau kita latihan setelah 1 jam berbuka puasa ya. Apakah itu baik, apakah itu bagus ya. Ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan, juga ada member saya juga bertanya. Kalau saya sendiri memang dari tahun-tahun sebelumnya saya biasa latihan 1 jam sebelum berbuka, yaitu tetap jam 4 sore sampai batas sebelum maghrib sekitar jam 5 atau jam setengah 6 paling lama. Seperti itu, dengan intensitas yang tidak seperti biasanya, tidak seperti ketika kita sedang tidak berpuasa teman-teman. Apakah itu bagus? Bagus sekali. Apapun itu latihannya bagus, karena masa otot itu tidak akan menyusut teman-teman ya, kecuali kalau teman-teman itu pertama tidak latihan, pasti menyusut. Kemudian yang kedua, tidak terpenuhi kecukupan kebutuhan protein harian. Jadi selama teman-teman itu mampu memenuhi kebutuhan protein harian, kemudian juga latihan dengan konsisten dan dengan intensitas yang sedang, insya Allah tidak akan menyusut. Yang pasti lemak kita hajar habis-habisan, fat loss. Nah ini merupakan juga momen yang tepat buat teman-teman yang sedang mungkin penurunan berat badan ataupun yang sedang diet teman-teman. Nah itu sangat bagus. Kemudian juga ada yang bertanya, apakah setelah selesai latihan saya harus makan lagi? Boleh makan lagi, tetapi ingat utamakan protein ya. Kalau saya sih sebelum tidur ataupun sesudah tarawih, saya biasa makan lagi dengan minimal 1 butir telur lah, digoreng. Nah, itu digoreng dengan tambahan susu yang sudah saya sering share, sering video, dengan tambahan seperti itu teman-teman. Ya mudah-mudahan apa yang kita usahakan untuk menjaga muscle kita dan menurunkan fat loss kita mudah-mudahan akan maksimal. Baik, saya akan membahas ini tentang manfaat berpuasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar. Ini kaitannya dengan teman-teman semua, juga membagikan pengetahuan yang juga saya dapat, yang saya sudah rangkum ini teman-teman. Jadi manfaat berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar teman-teman ya. Puasa selama memasuki 1-2 hari awal, kita puasanya dari Sabtu kemudian Minggu. Nah itu kadar gula darah menurun sehingga tubuh akan menjadi lemah. Pastinya wajar. Kenapa? Karena asupan gula ini kan menurun drastis teman-teman. Nah ini makanya tubuh itu sudah memang lemah, tetapi tubuh ini memang cerdas, jadi beradaptasi selama 1 hari 2 hari. Dan itu saya buktikan sendiri. Kebetulan hari Sabtu kemarin itu kan saya leg. Biasanya saya main power, memang saya sengaja sebatas mana kemampuan tubuh saya ketika saya berpuasa, latihan leg ternyata hanya mentok sampai 100 kilo. Itu pun hanya 6 reps dengan performa yang saya pertahankan dari 3-2 set sebelumnya. Memang saya pertahankan dan terasa benar-benar gemetar badan dan saya tidak kuat. Terakhir saya akhiri dengan latihan otot betis. Nah, setelah itu saya langsung pulang teman-teman, benar-benar lemes memang. Nah ini wajar karena 1-2 hari kadar gula tubuh kita itu menurun sehingga tubuh lemah. Nah kemudian memasuki 3-7 hari ya, 3-7 hari berarti hari ini tubuh ini mulai menggunakan lemak
Nah, sebagai tenaga. Nah, ini waktu yang tepat, waktu yang benar-benar sangat luar biasa buat teman-teman yang ingin menurunkan berat badan ataupun yang sedang diet. Ini kan sama dengan fasting ya. Nah, ini sangat tepat. Makanya latihan yang saya sarankan, misalkan seperti pagi ini kan kita masih ada energi, boleh latihan. Nah, ini sudah digunakan lemaknya. Saya juga baru selesai latihan shoulder dengan satu dumbbell, nanti bisa disimak teman-teman ya. Saya nanti akan upload lagi insya Allah hari ini. Nah, jadi tubuh ini mulai menggunakan lemak sebagai tenaga. Betapa luar biasanya tubuh ini, ciptaan Allah, yang betapa cerdasnya tubuh ini. Jadi tubuh ini akan mencari lemak yang sekiranya kelebihan, itu dijadikan energi, itu dijadikan tenaga. Nah, ini makanya kenapa ini kita maksimalkan dengan fat loss. Jangan fokus atau ambisi dengan bulking. Nah, ini teman-teman ya. Ayo, bisa. Jadi 3-7 hari tubuh sudah mulai menggunakan lemak sebagai tenaga. Nah, kemudian memasuki 8-15 hari ya, sekitar 3 minggu lah. Ini usus besar, kemudian ginjal atau buah pinggang ya, dan hati ini sudah mulai membuang racun melalui proses detoksifikasi. Nah, ini bagian organ-organ dalam, karena komponen tubuh ini kan termasuk organ-organ dalam, ini sudah mulai bekerja lagi, sehingga nanti ujung-ujungnya akan semakin membaik teman-teman, akan semakin membaik. Nah, kenapa? Karena ginjal ini yang pertama fungsinya kan memang dengan berbagai fungsi ya, mengatur elektrolit, keseimbangan cairan tubuh, mengatur tekanan darah, dan hingga menghilangkan racun-racun. Nah, ini sudah memasuki puasa 8-15 hari. Nah, betapa luar biasanya manfaat berpuasa. Tidak ada ceritanya puasa itu menyebabkan sakit teman-teman, tidak ada ceritanya. Insya Allah semua kalau kita niatkan untuk Allah akan dimudahkan. Semua penyakit-penyakit seperti asam lambung, GERD ya, itu insya Allah akan dihilangkan. Apalagi ternyata terkait dengan penyakit-penyakit degeneratif ya, yang potensi ke arah degeneratif, itu insya Allah akan ditumpas habis sama puasa. Karena tubuh ini sudah cerdas teman-teman, benar-benar cerdas, benar-benar luar biasa. Masya Allah, ini ciptaannya Allah ini luar biasa sekali. Sangat-sangat bersyukur kita sebagai makhluk hidup, manusia ciptaan sempurna ini, benar-benar harus bersyukur. Apalagi ketika kita sehat, diberi nikmat sehat, ayo kita ikhtiar walaupun kita sedang berpuasa. Nah, seperti itu. Kemudian memasuki terakhir puasa 15-30 hari terakhir ya teman-teman ya, 2 minggu terakhir. Ini fungsi organ badan ini semakin membaik dan kembali normal. Artinya apa? Artinya sudah memasuki 2 minggu terakhir kita sudah seperti biasa melakukan hal-hal normal. Bahkan ketika kita mungkin selesai puasa, mungkin teman-teman akan merasa kecanduan untuk berpuasa. Tidak ada yang mengakibatkan suatu efek atau akibat yang buruk berpuasa. Pastinya akan saya yakin ketagihan. Tentunya juga buat teman-teman yang ingin penurunan berat badan ataupun yang sedang diet ya, ini sangat luar biasa teman-teman. Jadi apakah ada keistimewaan hasilnya? Nah, ini bukan hanya keistimewaan tapi manfaat, itu benefitnya sangat-sangat luar biasa teman-teman. Jadi ayo, jangan jadikan puasa ini kita tidak untuk nge-gym, jangan jadikan puasa ini kita untuk bermalas-malasan, rebahan, tidur. Kita normal, kita menjalankan normal. Saya sebentar lagi dinas teman-teman masuk, diundur sampai jam 7:30 ya, sampai jam 2 kurang 1/4 nanti pulangnya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak latihan, dan insya Allah nanti saya latihan chest. Karena memasuki 3-7 hari ini tubuh mulai menggunakan lemak sebagai tenaga. Insya Allah saya akan main power teman-teman. Saya akan main power lagi. Saya akan maksimalkan nih. Bismillah, sudah saya fat loss. Saya ingin menurunkan lemak sebanyak-banyak dan ingin mempertahankan bahkan upsize ototnya, mudah-mudahan teman-teman. Saya kemarin BB sudah 90, tidak tahu sekarang berapa. Jangan timbang-timbangan dulu seperti itu. Jadi hilangkan ambisi untuk bulking, hilangkan ambisi untuk menambah berat badan, jangan ya. Kita fat loss saja, kita maintain saja, kita bulking amalan-amalan sebanyak-banyaknya, amalan-amalan kebaikan sebanyak-banyaknya. Bulking ke sana saja. Cutting lemak kita manfaatkan semaksimal mungkin. Nah, begitu teman-teman. Jadi mohon maaf sekali lagi secara visualisasi mungkin teman-teman terganggu. Ini ruangan memang khusus akan insya Allah saya jadikan ruang saya studio ya. Nah, ini. Nah, itu teman-teman masih belum saya
tuturkan ya. Insya Allah nanti kalau sudah waktunya pas ada dana, insya Allah saya akan mulai papan lagi. Insya Allah bisa dijadikan tempat kesenangan membentuk badan di rumah, ataupun juga ketika kita belum sempat datang ke tempat gym. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi tetap semangat, tidak ada alasan untuk tidak latihan. Buat teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Ini kita sudah 3 hari berpuasa, tidak terasa teman-teman. Semoga kita selalu diberi kenikmatan, semoga kita diberi kesehatan, kekuatan hingga nanti menjelang kemenangan tiba, dan pastinya menikmati hari kemenangan tiba. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman ya. Saya doakan semoga keluarga selalu sehat, lancar urusan, dan juga rezekinya dilimpahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, dan tetap dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia.